melihat, ini saya perbesar dulu. Ya, di sini kita bisa melihat di jadwal ini ada mata kuliah, ya, mata kuliah di sini ada, kemudian kelas, ya. Contoh di sini mata kuliahnya ini apa? Misalnya contoh hari Senin kelas 1A ini ya, kelas 1A hari Senin itu kuliah mulai jam 7.00 ya. Di sini ada sehari itu totalnya ada 12 jam dari jam ke-1 sampai jam ke-12, dan di sini ada range waktunya tiap sesi ini. Misalnya jam ke-1 itu mulai jam 7.00 sampai 7.50. Jadi 1 jam pelajaran ya itu sama dengan 50 menit. Ya. 1 jam pelajaran itu sama dengan 50 menit. Kemudian ini akan berulang setiap 50 menit. Dan sesinya itu nanti ada sesi istirahat. Jadi yang di garis ini dikosongkan ini ya, warna krem ini, itu adalah saatnya istirahat. Jadi istirahatnya jam 9.30 sampai 9.50. Kemudian dimulai lagi jam keempat 9.50 sampai 10.40 dan teruskan sampai jam 12.20. Ini jam, kemudian ini waktu istirahatnya. Jadi ini istirahat itu setiap 3 jam sekali ya istirahat. Nah, terutama nih yang siang, karena siang ini istirahatnya lebih lama. Kalau pertengahan ini istirahatnya hanya 20 menit ya, jam 9.30 sampai 9.50 ini 20 menit waktunya. Kalau yang siang ini agak lama, sekitar 40 menit, jadi 2 kali lipatnya. Karena di sini biasanya diselingi oleh sholat duhur ya, sama makan siang mungkin ya, isoma, istirahat, sholat, makan, kemudian dilanjutkan lagi. Dan nanti juga ada waktu istirahat, ini biasanya dipakai untuk sholat asar ya, di sini 15.30 sampai 15.50 ya, kemudian dilanjutkan lagi. Dan sehari bisa sampai jam 18.20, tapi tergantung jadwal pada hari itu. Jadi contoh, misalnya di sini hari Senin kelas 1A itu kuliahnya hanya 2 mata pelajaran ya, ada teori matematika terapan ya. Nah di sini dosennya itu adalah di sini nama di jadwal ini hanya disingkat saja karena untuk memudahkan. Kalau terlalu panjang kan dibacanya susah, numpuk di situ ya. Karena jadi ini hanya disingkat nama depannya saja ya. Itu ada nanti daftar dosen bisa ditanyakan ke prodi atau ke wali kelas ya. Nah itu namanya Pak Endang Habinudin ya di pertanyaannya. Kemudian di sini karena ini mata kuliah teori ya. Ini dosennya biasanya ada 1 orang ya, ini kalau sendiri yang ngajar. Beda kalau nanti ada tim teaching ya, bisa 2 orang. Makanya di jadwal ini ditulis dosen sampai 3. Maaf. Kemudian kalau offline, ini ada ruangannya, ya, ini gedung A 210 ini adalah gedung A, lantai 2, nomor ruangannya 10, jadi disingkat A210. Jadi gedung A, jadi di Polbantu nanti ada gedung A, gedung B, gedung C, sampai gedung H gitu ya. Nah itu kalau untuk jurusan teknik elektro adanya di gedung A. Nah gedung A ada 3 lantai, lantai 1, 2, dan 3. Nah teknik elektro itu ada di lantai 2 dan 3, karena lantai 1-nya digunakan oleh teknik sipil kalau nggak salah. Itu kalau offline, jadi nanti tinggal cari gedung A, lantai 2, nomor 10. Nanti di situ ada A210. Nah, kemudian kenapa di sini saya tulis ada 2 begini? Ya, ada 2. Kok di sini ada 2, tapi di sini dikosongkan. Nah, ini sebenarnya ini sama saja. Karena ini adalah mata kuliah teori. Mata kuliah teori itu digabung antara kelas 1A1, 1A2. Jadi
sekarang kelas itu ada 1A, 1B, 1NK. Nah, masing-masing kelas itu dibagi dua, 1A, 1A2, 2A1, 1B1, 1B2, 1NK1, 1NK2. Dibagi ini untuk apa? Sebenarnya dibagi ini nanti keperluannya ya, itu ketika memasuki lab. Nah, masuk ke lab itu tidak bisa satu kelas sebanyak 32 masuk lab. Itu dibagi-bagi. Maaf. Minum malah. Nah, jadi di sini untuk ruangan ini sebenarnya idem ya, idem. Jadi kalau saya tulis lagi di sini sama aja. Nah, untuk itu teori. Nah, untuk praktek bagaimana? Nah, kita lihat contoh mata kuliah praktikum. Mata kuliah praktikum di sini ada dua contoh, misalnya di sini ada praktikum pengukuran dan alat ukur. Kalau praktikum di depannya P ya, biar jelas itu apakah teori atau praktek gitu. Jadi kalau di depannya misalnya kan ada teknik pengukurannya ada dua nih. Ada T, pengukuran dan alat ukur. Nah, dosennya Bu Mina gitu ya. Kemudian di sini ada juga P, pengukuran dan alat ukur. Jadi kalau T ini adalah teori, ya. Jadi ini teorinya 2 jam, prakteknya 3 jam. Nah, kalau teori, perhatikan kalau teori kan digabung nih, di satu ruang. Ya. Nah, kalau praktek ini sebenarnya nanti kalau kenyataannya di lab ya, ini nggak digabung, ini dipisah. Jadi kita lihat ini misalnya kelas A1 dari jam 7 ke jam 9, kelas A2 dari jam 10 ke 12. Jadi setelah kelas di ruangan yang sama, misalnya di lab analog 3 di ruangan yang sama, ketika kelas 1A1 masuk jam 7 ke 9, nah, nanti dilanjutkan kelas berikutnya di sini. Ya. Jadi di ruangan yang sama tapi kelasnya beda, A1, A2. Ya. Jadi itu penjelasan mengenai bagaimana cara membaca jadwal. Nah, nanti tugasnya adalah bagaimana kalau kita lihat di sini di kurikulum ini sebentar. Nah, yang berikutnya ini contoh di kelas berapa nih? 3 semester 1 ya. Nah, ada 3 semester 1 ini sudah menerapkan mata kuliah begini. Ya, terbaca ya. Nggak apa-apa, ini saya jelaskan dulu. Ya, jadi di kurikulum yang 2001 ini ya, 2021 ini untuk kelas 1 tingkat 1 yang D3 maupun